Laki-laki tidak akan bertahan lama tanpa perempuan, tapi perempuan sebagian besar dari mereka akan baik-baik saja tanpa laki-laki. Dan sebenarnya ada penjelasan ilmiah di balik hal itu. Laki-laki jauh lebih bergantung pada perempuan untuk dukungan emosional, stabilitas, dan bahkan perilaku bertahan hidup dasar daripada sebaliknya. Dalam studi jangka panjang, kesehatan laki-laki merosot tajam setelah putus cinta atau perceraian. Stres yang lebih tinggi, kualitas tidur yang lebih buruk, pola makan yang lebih buruk, risiko masalah jantung yang lebih tinggi, dan bahkan kematian yang lebih dini. Sebaliknya, perempuan lebih cenderung membangun jaringan dukungan yang lebih luas, membicarakan perasaan mereka, dan beradaptasi secara sosial tanpa satu pasangan tertentu. Secara biologis, laki-laki terprogram untuk mengejar risiko dan imbalan jangka pendek. Perempuan lebih terprogram untuk mengelola keamanan, koneksi, dan perencanaan jangka panjang. Hal-hal yang sebenarnya membuat hidup terus berjalan. Itu bukan berarti perempuan tidak mencintai laki-laki. Itu hanya berarti mereka tidak bergantung pada laki-laki dengan cara yang sama. Jadi, ketika kamu bercanda bahwa dia akan tersesat tanpa aku, kenyataannya adalah otak dan tubuhmu mungkin lebih bersandar padanya daripada yang kamu sadari. Tidakkah aneh bagaimana orang-orang yang paling banyak menunjukkan kasih sayang adalah mereka yang tidak pernah benar-benar merasakannya sendiri? Mereka belajar cara menghibur orang lain karena tidak ada yang pernah menghibur mereka. Mereka belajar cara mendengarkan karena tidak ada yang pernah bertanya bagaimana perasaan mereka. Mereka menyembunyikan rasa sakit sedemikian rupa sehingga mereka hanya berharap seseorang akan menyadari bahwa mereka sedang terjebak. Tetapi orang lain tidak melihat dari mana kebaikan itu berasal. Karena itu tidak diajarkan. Itu dibangun melalui rasa sakit di kamar-kamar yang sunyi, pada malam-malam yang sepi, dan dari luka yang tidak pernah mereka tunjukkan. Mereka memberikan segalanya, berharap seseorang akan memberi cukup, dan mereka tidak butuh banyak. Hanya kehadiran di atas janji dan kejujuran di atas kesempurnaan. Tetapi kebanyakan orang tidak menyadarinya karena mereka terlalu terbiasa menerima kasih sayang itu. Jika itu adalah kamu, dan jika tidak ada yang pernah mengatakannya padamu sebelumnya, aku menyayangimu, dan kamu tidak pernah butuh alasan untuk layak mendapatkannya. Menurut psikologi, orang yang langsung terdiam saat ada sesuatu yang membuat mereka kesal atau terluka seringkali mengalami mekanisme coping yang dikenal sebagai penarikan diri secara emosional. Bukannya mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena sistem mereka telah mempelajari bahwa diam itu lebih aman daripada disalahpahami. Alih-alih mengekspresikan kemarahan atau frustrasi keluar, mereka menginternalisasikannya, memendamnya di dalam diri. Mereka melakukan percakapan lengkap di dalam kepala mereka, menjelaskan bagaimana perasaan mereka dengan sangat jelas. Namun, saat tiba waktunya untuk berbicara, kata-kata itu tidak keluar, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap diam. Psikologi menyebut hal ini sebagai regulasi emosi yang terinternalisasi, yaitu kecenderungan untuk menangani kesedihan secara pribadi, yang seringkali harus dibayar dengan hilangnya koneksi yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, hal ini berubah menjadi kebiasaan. Terkadang mereka bisa sangat berisik, lucu, sarkastik, atau sengaja menyebalkan, namun di sebagian besar waktu mereka cenderung pendiam. Karena hal ini, mereka sering diberi label sebagai orang pendiam atau introvert. Padahal yang sebenarnya mereka butuhkan hanyalah seseorang yang memahami mereka dan menghargai kesunyian mereka di hari-hari tertentu. Semua dari kita adalah pendosa yang pilih-pilih. Kita memilih dosa yang membuat kita merasa nyaman dan menghakimi orang lain atas dosa-dosa yang tidak kita lakukan. Kamu berbohong, tapi menghakimi penipu. Kamu menipu, tapi menghakimi pencuri. Kamu mencuri, tapi menghakimi pecandu. Semua orang menarik garis batasnya masing-masing dan berpura-pura bahwa mereka berdiri di sisi yang benar. Kita semua memiliki hal-hal yang diam-diam kita biarkan diri kita lakukan. Kebiasaan yang kita maklumi, pilihan yang kita benarkan, kekurangan yang telah kita anggap bisa diterima karena itu adalah milik kita. Tapi saat orang lain melakukan sesuatu yang melewati garis batas pribadi kita, tiba-tiba kita menjadi otoritas moral. Kita menunjuk jari pada dosa-dosa yang membuat kita tidak nyaman, sambil mengabaikan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Kita menyebut orang lain tidak termaafkan sambil meminta pengampunan bagi diri kita sendiri. Kenyataannya adalah kita semua berdiri di tempat yang sama, hanya dengan kesalahan yang berbeda, alasan yang berbeda, dan titik buta yang berbeda. Sebelum kamu menghakimi pilihan orang lain, ingatlah, seseorang di luar sana sedang menghakimi pilihanmu dengan sama keras. Pesan yang cukup menohok, bukan? Seolah mengingatkan kita untuk lebih banyak bercermin sebelum menunjuk hidung orang lain. Alasan mengapa kamu begitu pandai memahami orang lain adalah karena kamu sangat ingin seseorang memahamimu. Kamu melihat rasa sakit mereka, pola perilaku mereka, kerumitan mereka, karena kamu berharap seseorang akan melihat hal yang sama padamu. Kamu memperhatikan setiap lapisan diri mereka karena kamu sangat mendambakan seseorang untuk melihat lebih dalam dari sekadar tampilan luarmu, dan melihat bagaimana kamu diam-diam berusaha menjaga agar semuanya tetap utuh. Jadi, kamu memberikan pemahaman yang sebenarnya kamu dambakan itu kepada orang lain. Kamu mencurahkan perhatian kepada mereka
mereka, berharap mereka akan melakukan hal yang sama untukmu. Kamu melihat mereka sepenuhnya, berpikir mungkin mereka akhirnya akan balik melihatmu, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengambil pengertian yang kamu beri dan tidak memberikan apapun sebagai balasan. Mereka suka bagaimana kamu membuat mereka merasa dilihat, sementara kamu sendiri tetap tak terlihat. Ironi yang kejam adalah semakin kamu memahami orang lain, semakin kamu merasa disalahpahami. Kamu begitu sibuk menjadi cermin bagi semua orang hingga tak ada yang repot-repot untuk melihatmu secara langsung. Menurut psikologi, orang yang selalu merasa tersisih dalam kelompok pertemanan, meskipun mereka akur dengan semua orang, seringkali mengalami floater friend effect, menjadi teman bagi semua orang, tetapi tidak menjadi favorit bagi siapapun. Hal ini terlihat dari kebiasaan terus-menerus bertanya, "Tunggu teman-teman, apa yang terjadi?" Berjalan di belakang mereka di lorong, merasa seolah-olah kamu selalu berusaha mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi bagian darimu. Ini adalah tentang tertawa pada lelucon internal yang sebenarnya kamu bukan bagian di dalamnya, hadir dengan kehangatan dan keberadaan diri, tetapi pergi dengan perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar melihatmu. Ini terlihat saat kamu berpindah-pindah di antara berbagai grup chat, tetapi tidak pernah memiliki satu orang pun untuk dihubungi saat segalanya terasa berantakan. Orang-orang yang terjebak dalam peran floater friend ini seringkali memiliki kemampuan sosial yang tinggi, kemampuan untuk beradaptasi, membaca situasi ruangan, dan menjaga keharmonisan. Perubahan untuk keluar dari peran ini tidak memerlukan pertemanan yang lebih vokal atau batasan yang dipaksakan. Ini dimulai dengan keputusan-keputusan kecil, memilih untuk memperhatikan siapa yang ingat tanpa perlu diingatkan, siapa yang menghubungi tanpa perlu dipancing, siapa yang memberi ruang tanpa membutuhkan alasan. Waktu dan kehadiran bukanlah pemberian yang netral. Keduanya adalah mata uang yang terbatas, dan mereka tidak seharusnya dihabiskan di tempat di mana ketidakhadiranmu pun tidak disadari. Seks bukanlah cinta, pacaran bukanlah cinta, berbicara dengan seseorang 24 jam sehari, 7 hari seminggu bukanlah cinta, menjaga sepanjang malam demi seseorang bukanlah cinta. Cinta adalah seseorang yang melihat sisi terburukmu dan tetap mencintaimu sama besarnya, seseorang yang mengusahakan segala hal untukmu ketika kau tak mampu melakukannya, seseorang yang memeluk dan menenangkanmu saat kau menangis terseduh-seduh, seseorang yang menyuarakan semua hal baik tentangmu ketika kau hanya melihat keburukanmu, seseorang yang mendoakanmu, seseorang yang bisa mendengarmu saat kau diam, seseorang yang setia di belakangmu, seseorang yang memutus hubungan dengan siapapun yang membuatmu merasa tidak nyaman, seseorang yang bisa membuatmu tertawa dan tersenyum saat kau terpuruk, seseorang yang memilihmu setiap hari. Itulah cinta sejati. Jika kau pernah mendapatkannya, jangan permainkan itu.